Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Selamat datang di konten terbaru saya tentang opini dan keluh kesah saya seputar keuangan, minimalisme, dan budgeting. Skrip ini murni ditulis oleh saya dan pendapat saya sendiri sebagai opini saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Hal yang lebih penting dari uang. Uang bukanlah segala-galanya. Banyak orang yang berlomba-lomba mencari uang kesana kemari demi mengumpulkan sebanyak mungkin. Menghalalkan segala cara, padahal bagi saya, uang bukanlah segala-galanya. Mungkin benar saat ini, saya dan kamu bekerja, mencari, dan mengumpulkan uang demi kesejahteraan hidup. Hal ini dilakukan demi masa depan kita. Meskipun demikian, ada hal yang lebih penting dari uang yang tidak dapat tergantikan, bahkan oleh uang sekalipun. Berikut menurut saya hal-hal yang tak dapat digantikan oleh uang. Yang pertama, keharmonisan. Keluarga yang harmonis adalah dambaan bagi semua orang. Tidak ada yang ingin keluarganya hancur dan bertengkar terus setiap harinya. Kita ingin keluarga yang membuat kita merasa aman di dalamnya. Cinta dan kasih sayang mereka akan membuat kita nyaman menjalankan hidup ini. Kita menjadi lebih bersyukur atas hidup. Ketika ada masalah melanda, kita bisa saling mencurahkan hati ke keluarga kita atau ke kerabat kita dan mencarikan solusinya. Bahkan dengan uang yang banyak pun, tidak jarang bahwa banyak keluarga yang kurang harmonis di kehidupannya. Bahkan ada yang bertengkar hanya karena perebutan warisan dan sebagainya. Apa artinya banyak uang tetapi keluarganya tidak harmonis? Bagi saya, keluarga lebih penting dari itu semua. Maka dari itu, mulai sekarang cobalah membuat suasana keluarga yang harmonis, yang saling mendukung satu sama lain, agar rumah yang kita tinggali menjadi rumah yang nyaman dan tentram, dan saya harap kita semua memiliki keluarga atau kerabat yang harmonis. Kedua, rasa cukup. Uang yang banyak tanpa adanya rasa cukup akan membuat kita kurang bersyukur. Rasa cukup akan membuat kita lebih mensyukuri hidup. Dengan adanya hal ini, diharapkan kita bisa hidup dengan tenang tanpa ikut berlomba-lomba dalam rat race yang melelahkan. Ketika kita melihat ke atas, maka yang ada adalah diri kita merasa lebih kecil. Ketika kita melihat ke bawah, maka yang kita rasakan adalah betapa banyak orang yang masih butuh pertolongan kita. Dengan adanya rasa cukup, maka kita akan lebih banyak bersedekah dan berbagi kepada orang lain. Semoga kita semua memiliki rasa cukup dalam hidup ini agar mendapatkan perasaan bersyukur atas hidup yang kita jalani. Ketiga, kesehatan. Kesehatan bagi saya adalah sesuatu yang lebih penting daripada uang. Coba kamu bayangkan, banyak sekali orang di luar sana yang rela mengeluarkan uang sebanyak mungkin demi kesehatan mereka, demi kesembuhan mereka ketika sakit. Hal ini dilakukan dengan beragam cara, mulai dari operasi, terapi, hingga pergi ke rumah sakit luar negeri. Percuma banyak uang, tapi kita hanya tertidur lemas di kamar rumah sakit. Itulah kenapa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jagalah pola makan kita. Perbanyak sayur, buah, dan makanan atau minuman sehat lainnya. Kurangi konsumsi gula dan garam, serta kafein. Semua ini akan bermanfaat ke depannya. Hal ini perlu kita pelajari bahwa kesehatan kita adalah hal yang sangat penting. Saya harap semua dari kita adalah orang-orang yang sehat selalu. Keempat, pengetahuan. Pengetahuan dan pendidikan adalah hal yang penting bagi kita. Uang yang banyak tanpa adanya pengetahuan akan membuat kita mudah tertipu. Dengan adanya pengetahuan, maka kamu akan tercegah dari pengaruh investasi bodong dan sebagainya. Pengetahuan membuat kita berpikir kritis, membuat kita dapat membedakan mana yang baik dan benar dalam membuat suatu keputusan. Dengan menonton video-video seperti ini, saya harap kamu memiliki pengetahuan tambahan yang dapat mengubah perilaku kita dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang kunci kesederhanaan hidup yang membuat kita semakin bahagia. Banyak yang mengira sebuah kesederhanaan selalu berhubungan dengan materi atau gaya hidup yang kita jalani, mulai dari sederhana dalam penampilan ataupun membelanjakan uang yang kita miliki. Tidak salah, namun bicara tentang kesederhanaan hidup juga tentang cara kita menjalaninya hingga mampu membuat kita bersemangat setiap harinya. Menjalani hidup dengan sederhana tak hanya membuat kita bahagia dan bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa kita tularkan kepada orang sekitar yang bahkan tanpa kita sadari lebih membutuhkannya daripada kita.
Lalu bagaimana caranya untuk bisa menjalani hidup dengan lebih sederhana lagi? Yang pertama, jangan khawatirkan banyak hal dalam hidup. Sederhana dalam memikirkan sesuatu hal dalam hidup, bagaimanapun kita menyangkal, hidup memang penuh dengan misteri. Ada hal yang kita anggap sebagai keberuntungan, ada juga yang kita sebut sebagai kesialan. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi memang wajar kita lakukan, tapi tidak untuk terus-menerus terperangkap dalam rasa cemas yang membuat kita tidak bergerak hanya karena takut akan gagal. Saat kita bisa memilih untuk berbahagia dengan memikirkan hal yang baik, di saat itu juga kita bisa mengurangi semua kekhawatiran kita terhadap hal-hal yang kita anggap menakutkan di awal. Kesederhanaan dalam menjalani hidup bisa kita mulai dari pikiran kita sendiri. Dengan hanya memikirkan masa kini dan tidak terlalu mengkhawatirkan hal di masa depan. Kedua, hentikan kebiasaan berekspektasi berlebihan. Selain berhenti mengkhawatirkan hal buruk yang belum terjadi, kita pun bisa menyederhanakan hidup dan pikiran dengan tidak berekspektasi terhadap suatu hal di dalam hidup kita. Percayalah, semua sudah ada takaran yang pas sesuai dengan kemampuan masing-masing manusia. Kamu tidak mungkin mendapatkan hal yang lebih baik atau lebih buruk dari yang sudah ditakdirkan. Yang bisa kamu lakukan hanya mengusahakan setiap yang kamu perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Ini juga meminimalisir kemungkinan kamu akan kecewa karena terlalu banyak berharap pada apapun yang belum tentu menjadi milikmu. Ketiga, jangan membuang waktu secara percuma. Sederhana dalam menjalani hidup, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kamu mungkin bisa merasakan hidup masih sangat panjang, sehingga kamu bebas melakukan apapun. Yang penting kamu bahagia. Tapi apakah kebahagiaan itu kekal untukmu? Bisa jadi tidak, sebab kamu lupa untuk memanfaatkan waktumu untuk hal yang jauh lebih penting lagi. Contohnya, selagi muda kamu bisa memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu, mengembangkan kemampuan dan memupuk pengalaman untuk bisa meraih sukses yang kamu impikan. Salah satu cara menikmati hidup bukan hanya dengan bersenang-senang, tapi juga mengajak diri sendiri untuk menjadi pribadi yang produktif di masa muda. Keempat, berhenti memikirkan omongan orang lain. Hal yang paling sulit kita hindari adalah memikirkan ucapan orang lain terhadap kita. Sama halnya dengan kita, mereka memiliki hak untuk memberikan komentar atau apapun keadaan yang baik ataupun buruk. Mereka berhak untuk menilai diri kita. Ada kalanya kita terpancing emosi hingga merasa sangat tersinggung sampai marah karena ucapan mereka. Tapi satu yang pasti, kita harus tahu bagaimana cara untuk mengontrol hati kita. Mereka berhak mengomentari hidup kita, kita pun berhak untuk menutup telinga dan seolah tak peduli dengan semua ucapan mereka. Kita berhak hanya mendengarkan dan mengambil setiap ucapan manis yang menyenangkan dan membuang semua ucapan buruk yang menyakitkan hati. Kelima, terima dan nikmati setiap detik hidupmu. Kesederhanaan dalam hidup bisa membuatmu jauh lebih bahagia. Selain dari pikiran dan caramu bergaul, rasa bahagia bisa kamu tunjukkan kalau kamu mampu menerima dan menikmati setiap detik hidupmu. Kamu tak perlu memaksakan diri untuk meniru kehidupan orang lain. Memang benar, kita merasa hidup mereka jauh lebih bahagia dan lebih baik. Tapi selagi kita bisa menerima dan mensyukuri setiap detik dalam hidup kita, semua akan terasa sangat indah. Bahagia itu kita yang ciptakan. Kebahagiaan memang sangat sederhana, seperti bagaimana kita bersyukur dan menikmati setiap embusan napas kita. Jangan mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi dan jangan terlalu terpengaruh dengan ucapan orang lain. Kali ini kita akan membahas tentang 7 manfaat terbiasa hidup sederhana. Saat sebagian orang makin menyadari pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak berlebihan, masih ada pula yang cenderung memandang sebelah mata gaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Seakan-akan orang yang melakukannya pasti tidak punya duit untuk bergaya hidup mewah. Semoga kamu tidak terpengaruh terhadap pandangan itu. Sebab berapapun gajimu, hidup dengan sederhana akan memberimu banyak manfaat. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, tidak pusing tujuh keliling saat penghasilan menurun dari biasanya. Bahkan yang bekerja tetap pada sebuah kantor pun bukan berarti penghasilannya tidak ada resiko turun. Misalnya saat kantor sedang mengalami masa sulit, penghasilan bisa dibayarkan dengan cara dicicil atau malah dipotong. Apalagi kalau kamu bekerja lepas atau punya usaha sendiri. Naik turunnya penghasilan tentu sudah menjadi hal biasa setiap bulannya. Bahkan jika penurunan penghasilanmu lebih dari biasanya, kamu akan tetap bisa bertahan jika selama ini terbiasa untuk hidup sederhana.
Dengan menurunnya penghasilan, kamu juga harus lebih menahan diri dari berbagai keinginan. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun perlu diakali sampai sedemikian rupa agar penghasilanmu tetap cukup untuk hidup. Kedua, bisa menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah. Kalau menghibur diri harus selalu dengan hal-hal yang mahal, bisa-bisa bukannya terhibur, malah tambah pusing. Apalagi kalau mengingat poin pertama, beradaptasi dengan keadaan tentu butuh waktu. Bahkan jika penghasilan masih aman, kebiasaan berburu hiburan berbiaya tinggi akan membuat kamu sulit ketika menghindarinya. Dari waktu ke waktu, tentu yang diburu jenis hiburan yang lebih mahal lagi. Lama-kelamaan, penghasilan tidak bisa mengikuti. Maka dari itu, cobalah menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah, seperti berjalan-jalan ke taman kota, bermeditasi, ataupun kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Ketiga, lebih mampu menghargai hal-hal non-materi. Karena kamu sendiri bergaya hidup sederhana, kamu jadi tidak menilai orang lain hanya dari hartanya. Kamu malah akan menjadikan ini hal kesekian yang perlu dipertimbangkan dalam menilai orang. Ada banyak hal yang lebih penting dari itu, seperti sikap yang baik, ilmu yang dimiliki, manfaat yang bisa ditebarkannya, dan sebagainya. Kamu juga akan lebih bisa menghargai momen kebersamaanmu dengan orang lain. Kamu paham waktu adalah uang. Akan tetapi ini tidak berarti seluruh waktumu hanya boleh dihabiskan untuk mencari uang. Kebersamaan dengan keluarga atau orang-orang terdekat juga tidak kalah penting dari uang. Keempat, bisa menabung lebih banyak untuk berbagai keperluan di masa depan. Orang yang masih bisa bilang menabung itu tak penting, pasti belum pernah benar-benar merasakan tidak punya apa-apa, sementara ada kebutuhan besar dan mendesak. Kalau kamu tidak mau hal itu menimpamu, kamu harus mulai menabung sejak sekarang. Dan kegiatan menabung akan lebih gampang kalau kamu bisa menekan pengeluaranmu. Hidup sederhana akan membuatmu bisa lebih banyak menyisihkan penghasilan. Tabunganmu juga bukan cuma buat membiayai kebutuhan darurat, melainkan bisa digunakan untuk berinvestasi. Kelima, tidak membebani pasangan dengan banyak permintaan. Kasihan pasanganmu kalau kamu tidak mau belajar hidup sederhana sejak sekarang. Kamu boleh saja bercita-cita punya pasangan kaya raya. Masalahnya, tidak ada jaminan orang yang kaya raya bakal mau berpasangan denganmu. Kalau ternyata kamu berjodohnya dengan seseorang yang biasa saja secara ekonomi, sedangkan keinginanmu selalu macam-macam, kasihan dia. Kecuali kamu bisa memenuhi sendiri semua keinginanmu. Keenam, lebih siap memberi bantuan saat ada yang memintanya. Pada akhirnya, apa-apa yang kamu miliki tidak cuma untuk dirimu sendiri. Sedih sekali kalau saat kamu ingin membantu seseorang yang sangat membutuhkan, tetapi uangnya tidak ada. Makin dekat hubunganmu dengannya, makin kamu akan merasa tertekan. Maka kesederhanaan hidupmu tidak cuma baik untukmu, melainkan juga bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup orang lain. Kalau kamu bisa rutin menabung, sewaktu-waktu ada yang butuh pertolongan keuangan, kamu bisa cepat mengulurkan tangan. Ketujuh, tidak perlu terjerat utang yang tidak mendesak. Kadang-kadang, berutang memang tidak bisa dihindari. Namun dengan kebiasaanmu hidup sederhana, kamu akan terhindar dari utang konsumtif. Apalagi uang pinjamannya cuma untuk beli barang-barang bermerek yang terkenal demi gengsi. Bahkan kamu sangat bisa hidup sepenuhnya, terbebas dari lilitan utang. Sebab dengan kesederhanaanmu, kamu jadi bisa menabung lebih banyak untuk dana darurat. Kalau begini, hidupmu akan sangat damai. Dengan keuntungan sebanyak ini, semoga kamu tidak ragu untuk bergaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Sedikit lebih menahan keinginan bukan untuk mengurangi kenikmatan dalam hidupmu, namun justru untuk memberitahumu apa itu kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.